Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara render interior dengan Enscape ya. Jadi ini adalah render interior Enscape yang bisa dibilang paling sederhana, paling basic, tanpa menggunakan pengaturan atau setting yang banyak ya. Jadi nanti akan kebanyakan menggunakan settingan default, hanya beberapa saja yang kita rubah efek atau pengaturannya ya, agar ya interiornya bisa sedikit lumayan hasilnya, tapi bukan yang sempurna ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nanti kita akan coba belajar membuat ruangan sederhana dengan SketchUp, kemudian hasil rendernya kita jalankan dengan aplikasi Enscape. Baik, yang pertama-tama harus disiapkan adalah SketchUp-nya ya. Di aplikasi SketchUp-nya itu disiapkan. Nanti kita akan coba membuat model baru. Kemudian Enscape-nya juga dipastikan sudah terinstall ya. Nanti kita akan jalankan kalau modelingnya sudah selesai, dan teman-teman juga bisa sambil membuka 3D Warehouse ya, dari webnya 3dwarehouse.sketchup.com. Di sini nanti bisa untuk menambahkan furniture interior yang bisa dimasukkan ke dalam SketchUp agar interior kita bisa lebih berisi ya, ruangannya bisa terisi dengan beberapa furniture interior. Oke, kita langsung coba saja ya. Di SketchUp membuat model untuk di render, kita harus menyiapkan dulu ruangannya ya. Jadi berbeda dengan modeling eksterior. Kalau modeling interior, di sini kita cukup fokus hanya di ruangan itu saja tanpa mempertimbangkan eksteriornya bagaimana ya, karena nanti tidak terlihat juga di output rendernya. Jadi karena kita fokus di interior, teman-teman bisa mencoba dari ruangan kotak dulu ya. Sebagai contoh, ini saya buat kotak. Misalnya ruangannya ini 10 meter kali 5 meter, berarti nanti bisa dibuat kotakan dulu 5 kali 10 ya. Oke, biar tidak berat saya sembunyikan dulu file yang lama. Oke, jadi ini bisa kita angkat ya. Tinggi ruangan misalnya 4 meter, kita tulis 4 seperti itu. Terus bagian atasnya, bidang yang ada di atas ini kita hapus saja. Nah, jadi di sini sudah ada ruangannya ya. Nanti interiornya kita fokus untuk menata ruang di dalam volume kotak ini ya, volume persegi panjang ini gitu. Baik, kita bisa mulai misalnya dengan menentukan posisi jendela atau bukaannya sebelah mana ya. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan dengan desain eksteriornya ya. Posisi jendela, ukuran jendela itu
berapa, dan di interior pun juga harus sama ya dengan eksteriornya. Nah, misalnya kita di sisi sini ya, kita nanti dibuat jendela. Ini saya contohkan saja biar cepat dengan offset. Oke, misalnya ini kita bagi seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti silahkan teman-teman untuk jendelanya bisa disesuaikan dengan desain masing-masing. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung memberikan material pada jendelanya ya, sesuai dengan material yang kita pilih, yang kita cocok ya, kita beri saja. Seperti ini, sekalian material untuk dinding ya. Untuk dindingnya teman-teman juga bisa langsung menentukan. Jadi langsung saja misal dikasih warna apa begitu. Ya, ini misalnya ruang untuk rapat ya. Jadi salah satu sisinya bisa diberikan sedikit elemen dekorasi agar lebih menarik. Oke, misalnya ini kita kasih warna yang sedikit berbeda ya teman-teman ya. Misalnya karpet. Jadi Enscape juga nanti bisa memvisualisasikan tekstur-tekstur tertentu ya, seperti karpet. Dia bertekstur, maka nanti hasil rendernya juga akan terlihat teksturnya begitu. Oke, misal sisi yang sebelah sini kita beri. Oke, seperti ini. Terus lantainya juga sekalian kita kasih material ya. Oke, mungkin tekstur kayu seperti ini. Ukurannya mungkin kita bisa buat besar. Oke, satu. Baik, kalau sudah seperti ini, lantai dan dindingnya sudah kita atur ya materialnya. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan plafon atau bagian atas ruangan. Ini dibuat grup dulu ya. Lalu untuk plafonnya sendiri kita bisa buat persegi panjang seperti ini, lalu kita sedikit angkat ya, 0,5 misalnya. Lalu kita di sini sesuai kreativitas kita membuat desain plafonnya mau seperti apa. Nah, di sini mungkin saya contohkan plafon-plafon seperti di ruangan yang berkonsep modern ya. Jadi plafon yang ada layer ya, ada layer dalam, layer luar seperti itu. Itu akan saya coba. Nanti silahkan teman-teman bisa coba juga desain-desain plafon yang lain. Kalau yang seperti ini, yang ada double layer ini, kita gampang saja yang buatnya seperti ini. Di offset terus kita buat
layer dalamnya ini seperti ini, misal kedalaman 30 cm misal. Sini dihapus. Oke, kita bisa langsung kasih material dulu ya. Material plafonnya ini apa, misalnya misalnya metal ya, biar ada efek-efek pantulan kayak gini. Untuk bagian tengahnya kita kasih motif kayu. Oke, terus ini biasanya menjorok ke dalam gitu ya teman-teman, biar ada lightingnya kalau malam hari. Oke. Nah, kita sudah membuat desain plafonnya. Ini nanti biar lebih menarik, biasanya ada dekorasi-dekorasi tambahan di plafon ya, seperti misalnya ada lampunya, bisa lampu tanam, bisa lampu gantung atau pendan. Itu silahkan coba kita tambahkan ya lampu di Enscape library-nya. Kita bisa coba cari lampu. Oke, kita coba cari lampu yang gantung ya. Nah, gantung-gantung seperti ini ada banyak pilihan, silahkan dipilih yang sesuai dengan konsep interiornya. Jadi ini saya contohkan yang paling basic saja. Oke, ini plafonnya harus menghadap arah bawah dulu ya, biar nanti lampunya bisa diatur. Jadi plafonnya kita seleksi, terus kita scale ya pakai shortcut S. Lalu kita balik plafonnya. Dari sini kita balik dengan angka -1, tulis -1. Nah, nanti dia otomatis akan menyesuaikan arahnya ya, arahnya ke bawah sekarang. Oke. Ya. Nah, sekalian kita mengatur angle rendernya ya. Nanti angle-nya akan seperti apa, misalnya seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita kunci tampilan ini dengan scene ya, scene yang baru. Oke. Kalau udah, kita tadi mengatur lampunya ya, lampunya seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan aja posisinya yang pas. Oke. Kita bisa perbanyak ke samping misalnya. Kali. Oke. Ya, ini sekedar contoh ya teman-teman. Kita balik lagi. Nah, jadi lantai, dinding, plafon sudah jadi ya desainnya. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan furniture di dalamnya yang sesuai dengan fungsi ruangnya. Misalnya ini saya contohnya ruang rapat, berarti setidaknya di dalam ruangan harus ada meja atau kursi ya, meja kursi rapat begitu. Kita bisa cari di Enscape library-nya atau
teman-teman bisa download juga dari 3D Warehouse. Tulis aja meeting table gitu, nanti akan muncul banyak model yang bisa kita download. Oke, misalnya kita yang ini ya, yang pertama ini kita cocok, kita download saja. Kalau udah disimpan, oke, jadi di SketchUp ini kita import hasil download kita tadi ya. Oke, import. Oke. Ya, karena filenya ukuran besar jadi ini agak lemot ya. Oke, kalau sudah, kita posisikan meja ini di dalam ruangan. Nah, kalau sudah, kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini. Mungkin kita bisa sedikit lebih dekat ya. Nah, udah cocok dengan angle-nya, kita update scene-nya. Nah, seperti ini. Nah, ibarat kata ini sudah jadi ya, sudah ada desain ruangannya, terus sudah ada tampilan dari furniture ya, furniture interiornya. Ada meja, ada kursi, dan mungkin ada elemen interior yang lain. Silahkan teman-teman bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Ya, kita asumsikan model ini sudah fix ya, model interior. Selanjutnya kita akan coba langsung saja menjalankan Enscape-nya ya. Enscape-nya nanti Enscape akan menyesuaikan dari tampilan SketchUp kita ya, yang sudah kita atur angle-nya gitu. Kita jalankan langsung. Di pojok kiri ini ada Start Enscape, kita klik saja. Oke, jadi karena modelnya tadi lumayan gede di furniture-nya, maka Enscape-nya juga agak lama loadingnya, sesuai dengan tingkat kerumitan dari model 3 dimensinya. Jadi kita tunggu saja.
Oke teman-teman, jadi ini Enscape-nya secara standar tanpa kita merubah pengaturan apapun, hasilnya sudah seperti ini ya. Oke, jadi buat sebagian teman-teman mungkin sudah melihat ini sudah bagus ya, tapi mungkin buat sebagian lagi mungkin masih kurang bagus karena ya masih banyak yang default ya, yang masih standar. Oleh karena itu kita bisa sedikit banyak menambahkan beberapa pengaturan agar hasilnya bisa lebih optimal ya. Jadi di Enscape ini ada beberapa pengaturan standar terkait dengan pencahayaan misalnya ya. Ini ada exposure misalnya untuk mengatur seberapa cerah atau seberapa gelap pencahayaan di dalam satu ruangan. Oke, misalnya kita buat agak cerah. Oke, di bagian image ini juga ada beberapa pengaturan terkait efek-efek pencahayaan yang dimunculkan. Nanti silahkan teman-teman bisa diatur sendiri. Oke, sky-nya ya, misal kita centang white background-nya, nanti background-nya akan jadi putih. Ini teman-teman nanti misal tidak cocok dengan background yang standar dari Enscape, bisa teman-teman olah lagi di Photoshop ya, aplikasi yang lain, istilahnya post production ya. Jadi kita menambahkan sendiri nanti lingkungan atau visualisasi lingkungan atau alam sekitar begitu agar lebih cocok. Oke, jadi ini beberapa pengaturan standar yang ada di Enscape. Sebenarnya kita tanpa merubah settingan pun hasilnya sudah seperti tadi ya, tapi setidaknya kita sedikit mengatur terkait efek-efek pencahayaan yang ada di dalam Enscape ini agar hasilnya sesuai dengan yang kita mau ya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa memberikan efek pantulan pada beberapa jenis material agar bisa lebih realistis hasilnya ya. Jadi misalnya ini di bagian lantai itu ya, di bagian lantai kita pengen ada efek pantulan yang terlihat agar hasilnya lebih realistis. Kita bisa nanti mengatur jenis-jenis settingan yang ada di material lantainya. Oke, kita bisa sambil membuka SketchUp-nya ya, kemudian kita kecilkan tampilannya. Ini juga Enscape-nya. Nah, seperti ini biar kita bisa langsung melihat hasilnya seperti apa. Ini kalau terlalu gelap, kita bisa agak buat terang ya, teman-teman. Buat terang seperti ini. Terus untuk memberikan efek material pantulan gitu ya, pantulan pada material, kita bisa buka Enscape Material Editor. Kalau sudah di bagian SketchUp ini kita pick ya, pick material dengan shortcut B ya, seperti memberikan
material, terus kita tekan tombol ALT sambil klik kiri pada material yang akan kita edit settingannya ya. Nah, kita sudah klik bagian lantai, maka di Enscape Material Editor akan muncul apa namanya, profil ya, profil dari material lantai yang kita pilih. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian reflection ini ada roughness dan ada metallic ya. Roughness ini kalau semakin ke kanan, maka material itu akan semakin tidak memantulkan atau semakin tidak reflektif ya. Sedangkan semakin ke kiri, ini dia akan memberikan efek pantulan. Teman-teman bisa lihat hasilnya langsung di Enscape ya. Jadi ini kursinya ya, ada pantulannya di lantai, jadi kelihatan gitu. Oke, sedangkan kalau kita geser paling kanan, efek pantulannya jadi tidak ada. Jadi kita buat, tapi tidak perlu sampai paling kiri, kita buat misalnya 15 sekitar itu. Jadi ada sedikit efek pantulannya. Kemudian kalau yang metalik ini akan memberikan efek seperti cermin ya, efek pantulan tapi yang seperti cermin. Jadi misal kita geser ke yang paling kanan, nah seperti ini misalnya, ini efek pantulannya dia akan semakin besar ya, dan tekstur dari lantai ini akan cenderung seperti keramik gitu. Sedangkan kalau kita semakin ke kiri, ya lebih apa ya, materialnya ini lebih doff ya istilahnya. Jadi efek reflection dari metaliknya ini semakin tidak terlihat. Nah, paling kelihatan kalau roughnessnya kita nolkan. Nah, terus misal metaliknya kita fullkan kayak. Nah, jadinya seperti cermin ya, cermin benar-benar memantulkan objek yang ada di atasnya. Nah, ini untuk metaliknya kita tidak perlu terlalu tinggi. Roughnessnya juga kita tidak perlu terlalu rendah juga. Oke, sekitar segini. Oke, jadi itu ya untuk memberikan efek pantulan atau reflektif pada material sehingga hasil Enscape kita bisa lebih realistis ya untuk render interior. Oke, kemudian hal-hal lain misalnya terkait pencahayaan ya, ini karena asumsinya pada siang hari, jadi cahaya yang masuk itu otomatis akan banyak intensitasnya dari arah jendela atau bukaan yang ada di dinding sebelah sini. Nah, kalau sudah cocok teman-teman, kita bisa langsung ekspor hasil Enscape-nya ya, screenshot, kemudian kita simpan di folder yang kita tentukan. Oke, ditunggu sebentar. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa langsung lihat hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi kesimpulannya untuk render interior dengan Enscape cukup mudah. Kita harus menyelesaikan
3D-nya dulu ya, baik lantai, dinding, plafon, menambahkan furniture di dalamnya, bisa dengan Enscape library atau bisa download di 3D Warehouse. Setelah itu teman-teman bisa langsung jalankan Enscape-nya. Lalu material pada interior beberapa bisa kita beri efek reflection. Tadi caranya cukup mudah. Untuk pencahayaan ini lebih ke ini ya, pengaturan tadi exposure. Untuk desain sendiri juga teman-teman harus berpikir bagaimana agar jendela ini ya proporsional ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, cahayanya cukupan yang masuk. Baik teman-teman, sekian untuk video tutorial render interior dengan Enscape dengan pengaturan yang sangat simple, sederhana. Jadi ini bukan untuk kalangan yang profesional ya, jadi ini untuk kita pemula. Untuk belajar Enscape di awal-awal perlu mengetahui trik-trik dasar ya, atau settingan-settingan dasar dari Enscape agar hasilnya bisa cukup baik untuk dipresentasikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.